Selamat pagi saudara-saudara. Selamat menikmati menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Pagi ini saya ingin membagikan tentang manusia baru. Kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat 10. Mungkin dari ayat 9b saja. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Yang kita soroti kali ini adalah kata gambar. Manusia baru itu diciptakan menurut gambar kaliknya. Tapi kita sedang terus-menerus disempurnakan menuju gambar itu. Gambarnya sudah ada sejak sebelum dunia diciptakan. Nah, saya akan memakai ilustrasi seniman-seniman di dunia ini. Kita tahu kreativitas seniman itu juga salah satu talenta turunan yang kita dapat dari Bapak di sorga. Karena Bapak di sorga itu mencipta daya kreasinya, daya ciptanya, wow, paling top. Dari bintang ke bintang, galaksi ke galaksi, bumi dengan semua isinya, binatang, tumbuhan, gunung, pemandangan, air, danau. Itu karya hasil kreasinya Bapak di sorga. Nah, banyak orang di dunia mendapat turunan di bagian itu. Mereka menjadi seniman, berkarya mencipta sesuatu yang baru bukan dari benar-benar tidak ada, tapi dari bahan-bahan yang sepertinya sama sekali tidak menggambarkan hasil akhirnya itu. Ada seorang pematung ditanya, bagaimana kamu kok bisa menciptakan patung bebek misalnya, kok bisa ya kamu, itu apa sih prosesnya, bagaimana dalam pikiranmu sehingga tercipta bebek itu? Pematung ini bilang, saya tidak menciptakan bebek itu, dia bilang. Kalau ada sebongkah misalnya kayu, saya sudah melihat bebek itu. Saya melihat bebek itu sudah kelihatan sekali. Lalu saya tinggal membuangi bagian-bagian yang tidak merupakan bagian dari bebek itu. Jadi ternyata dibalik prosesnya, bukan dia seperti menciptakan itu, tapi dia sudah melihat di dalam pikirannya ini jadinya. Lalu tinggal membuangi bagian-bagian yang tidak diperlukan dalam bebek itu. Nah, saya saya ada gambar. Misalnya begini, ini pohon besar yang sudah ditebang. Bagi saya yang bukan seniman, saya cuma ini tunggul yang tidak berarti apa-apa, ya tunggul saja, tunggulnya pohon gitu. Sisa pokoknya pohon yang sudah ditebang yang tidak berarti. Tapi mata seorang seniman melihatnya beda. Dia sudah melihat suatu bentuk. Suatu bentuk itu dia sudah lihat. Sekarang yang dia kerjakan bukan setengah mati menciptakan apa ya bentuknya, tapi dia tinggal membuangi bagian-bagian yang bukan merupakan bagian dari gambar atau bentuk yang dia inginkan. Dia ciptakan menjadi seperti ini. Contoh satu lagi gambar. Nah, kalau ini saudara lihat bisa jadi apa? Saya ya paling pol saya melihatnya ini ketepil. Ya ketepil, bukan karena daya cipta atau daya gambar imajinasi saya melihat sesuatu yang belum tampak, tapi ya karena bentuknya sudah ketepil. Tapi buat seorang seniman, dia bisa menjadi seperti ini. Nah, jadi seniman itu sudah melihat duluan gitu, ini bentuknya bagaimana. Nah, saya percaya begitulah caranya Tuhan melihat kita. Begitu kita percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus, kita menyerahkan hidup kita yang seperti tunggul batu atau apapun yang tidak berguna, tidak ada bentuknya itu, kita serahkan ke dalam tangan yang tepat. Dia sudah
langsung lihat gambaran itu gitu. Jadi setiap manusia yang sudah lahir baru, saya dapat ini juga di training ya saudara. Saya dari dulu selalu ngomongnya saya ini tidak punya apa-apa, iman saya tidak mungkin tidak punya iman, atau saya tidak tahu rencana Tuhan, saya tidak punya ini, tidak punya kelengkapan ini, tidak punya kepekaan, tidak punya apa sih, hati kasih, tidak, apapun saya bilang saya tidak punya. Tapi di training saya di YWM itu saya diajari melihatnya terbalik. Jangan bilang gitu terus. Semua itu sudah ada di dalam kamu. Tinggal waktu dan proses bertumbuh. Seperti benih manusia. Kecil, tidak terlihat oleh mata. Kalau dipakai mikroskop atau teknologi canggih harus diperbesar berpuluh ribu atau berapa kali baru bisa kelihatan itu zigot, sel telur dan sperma yang disatukan bentuk zigot dan sebagainya. Itu tapi di dalam benih yang kecil itu semua organ sudah lengkap. Di situ sudah ada bibitnya, jadi paru-paru, usus, jadi ginjal, menjadi organ dalam, organ luar. Itu semua sudah ada, bukannya nggak punya apa-apa gitu. Jadi orang-orang yang lahir baru saya sangat diberkati dengan cara pandang yang begitu. Saya lalu mengganti kata-kata saya. Aduh, kalau saya sudah merasa saya kok tidak punya ini, tidak punya itu, saya mengganti. Saya daripada terus mengeluh saya tidak punya, saya bilang, ya, saya sudah punya, tinggal waktunya kapan untuk dibukakan itu yang belum tahu gitu loh. Sambil saya bertumbuh. Saya punya, cuma saya sedang bertumbuh ke arah itu. Bertumbuh ke arah dibukakannya pada waktu yang tepat. Saya akan melihat, oh saya ternyata punya ini, saya punya ini di dalamnya. Tapi bukan berarti saya sekarang bilang saya tidak punya. Saya yakin saya sudah punya semua kelengkapan yang saya butuhkan untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk lebih dalam, lebih intim dengan Tuhan. Itu semua kelengkapan sudah ada, cuma mungkin belum ditumbuhkan. Ada hal-hal yang sudah ditumbuhkan, ada yang belum. Yang belum masih tunggu waktu, yang sudah berarti sudah waktunya, dan itu akan terus bertumbuh. Semua ada waktunya. Pohon itu tidak bisa dipaksa-paksa habis 1 hari langsung harus tumbuh daun dan buah begitu. Tapi semua ada waktunya, hanya tinggal waktu dan makan yang tepat, sinar matahari, semua yang sederhana saja, sederhana. Jadi selama saya memberi makan hidup saya dengan tepat, dengan makanan sehat, firman Tuhan, perenungan saya ganti, lebih banyak memikirkan yang baik, sisi baik dari orang, sisi baik dari diri saya sendiri, hal-hal yang lebih mendatangkan sukacita, yang sedih, yang khawatir itu saya mulai dengan Tuhan saya mulai potongi, buang, ganti dengan seperti itu makanan buat jiwa saya. Itulah perenungan saya siang malam. Itu saya mengusahakan terus diperbanyak memikirkan yang indah, yang suci, yang mulia seperti Filipi 4 itu. Disitulah saya melihat bertumbuhnya sehat. Nah, tinggal masalah waktu bertumbuh. Di waktu-waktu tertentu dibukakanlah satu hal yang Tuhan memang sudah taruh di dalam diri saya. Bukan mendadak saat itu baru diberikan, tapi semua sudah ada di dalam. Seperti ini, semua itu sudah ada dilihat. Cuma mungkin pertama yang dikerjakan kepalanya, lalu nantinya kemudian baru keluar tangannya, lalu sayapnya, lalu detail di situ-situnya. Tapi semua ada waktunya untuk mengeluarkan setiap detail yang sudah Tuhan taruh dalam kita. Ini manusia baru yang diciptakan menurut gambar kalinya. Jadi satu lagi yang sejenis dengan itu tapi ilustrasi yang berbeda, emas. Kita baca dalam 1 Petrus 2. Salah, 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, akan ini pengharapan kita. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Saudara, kita yang sudah beriman kepada Yesus, kita ini sebenarnya adalah permata, biji-biji emas, tapi masih kasar. Bukan berarti kita batu-batu yang tidak ada artinya apa-apa. Kita berharga, kita mulia seperti orang menambang emas dan menemukan batu, tapi sebenarnya itu emas. Kalau kita lihat gambar emas ini biji emas, dia tidak terlalu beda dengan batu-batu biasa. Memang ada yang kalau karatnya itu tinggi, dia lebih kelihatan ya, mengkilap kuning-kuning. Tetapi selebihnya benar-benar ya seperti batu biasa. Kalau karatnya lebih rendah, lebih sedikit lagi mungkin kuning-kuningnya dan lebih tampak mirip batu biasa. Tapi sebenarnya di dalamnya ada sesuatu yang berharga. Itulah kita yang lahir baru, yang Tuhan lihat kita berharga, kita mulia. Justru karena itulah kita itu terus diuji supaya keberhargaan kita itu semakin keluar. Karena seperti tadi seniman yang mengeluarkan atau menyingkirkan hal-hal yang bukan bagian dari gambar yang dia punya. Emas juga, pengujian itu adalah untuk menyingkirkan hal-hal yang bukan emas. Jadi yang semakin muncul betul-betul yang murni emas. Kecil, jangan khawatir sama sesuatu yang tidak kelihatan besar, saudara. Kecil tapi emas segini ya, mungkin sekelingking atau seujung, itu jauh lebih mahal harganya daripada batu-batu yang besar di gunung itu dan hal seperti itu. Tapi izinkan diri kita dimurnikan, izinkan diri kita disakiti mungkin sementara, merasa sakit karena Tuhan harus lakukan sesuatu untuk menyingkirkan semua ketidakmurnian itu. Jadi saya dari ilustrasi ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihatnya berbeda. Jangan lagi bilang saya tidak punya iman, saya ini tidak bisa mengampuni, saya semuanya serba negatif tentang diri sendiri. Tapi kalau kita, saudara, memang betul-betul percaya sama Yesus, kita ganti putar, lihat dari sisi Yesus. Lihat dari sisi Yesus adalah seperti ini. Seperti ya, tinggal lihat dari sisi mana. Dari sisi mata orang awam ini memang tidak berharga. Dari sisi mata dunia, dari sisi mata manusia fana, ini tidak harga-harganya. Tapi kalau kita melihat dari sisi Yesus, ternyata Yesus melihat sesuatu yang berbeda, dan dia sedang terus giat mengerjakan kita. Dia rajin, dia tidak menyerah mengerjakan kita sampai sesuai dengan gambar yang ada dalam pikirannya. Ajakannya adalah, ayo kita terima prosesnya Tuhan. Ayo kita terima kalau sedang ketidakmurnian hati, motivasi apapun itu dicongkel-congkel oleh Tuhan, biarkan, izinkan dia lakukan itu. Izinkan, dan kita akan melihat sedikit demi sedikit bentuk kita itu jadi kelihatan. Dan itu semua adalah gambar dan rupa Tuhan dengan bagian yang beda-beda dalam hidup kita. Sekian renungan, sarapan, Tuhan Yesus berkati.